Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pertuni, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan kembali. Pada kesempatan ini kami akan mengcopy paste anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pertuni, ADART Pertuni, hasil musyawarah nasional 2019, yang awalnya berbentuk file PDF, menjadi video. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel Pertuni Majalengka, agar teman-teman menjadi orang nomor 1 yang mendapat pemberitahuan bila ada video baru dari kami. Dan berikut video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Halaman 1. Lampiran, Ketetapan Munas IX Pertuni tahun 2019. Nomor, VTAPMUNASX Pertuni, 2019. Tentang, Amandemen Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni 2019. Anggaran Rumah Tangga, Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni. Diamandemen dalam Munas IX Pertuni 2019. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Yang dimaksud dengan 1. Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat tunanetra secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 2. Tunanetra adalah a. Mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali, buta total. B. Mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal dan dari jarak normal, meskipun dibantu dengan kacamata kurang awas low vision. 3. Orang awas adalah orang yang memiliki penglihatan secara sempurna. 4. Kemitraan adalah kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama antara Pertuni dengan pihak-pihak lain memiliki tujuan yang sama dan saling menguntungkan tanpa mencampuri urusan internal masing-masing. Halaman 2. 5. Peraturan organisasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. 6. Departemen adalah unit operasional DPP yang berada di bawah koordinasi ketua bidang terkait, yang mengurusi pelaksanaan program tertentu di tingkat pusat, dan dipimpin oleh seorang ketua departemen. 7. Biro adalah unit operasional DPD yang mengurusi pelaksanaan program tertentu di tingkat provinsi, dan dipimpin oleh seorang ketua biro. 8. Seksi adalah unit operasional DPC yang mengurusi pelaksanaan program tertentu di tingkat kabupaten kota, dan dipimpin oleh seorang ketua seksi. 9. Unit kerja adalah sebuah kelompok kerja dengan tugas tertentu dan dipimpin oleh seorang koordinator. 10. Unit usaha adalah sebuah kelompok yang dibentuk dengan tugas membangun usaha guna mengembangkan kekayaan organisasi dan dipimpin oleh seorang direktur dan atau ketua koordinator. 11. Dana abadi adalah sebagian dari pendapatan dana yang diperoleh Pertuni yang tidak digunakan untuk biaya operasional dan disimpan di bank pemerintah dalam bentuk deposito atau dalam bentuk investasi lain berdasarkan kesepakatan rapat gabungan. 12. Pejabat definitif adalah pejabat yang ditetapkan melalui Munas, Musda, dan Muskap. 13. Penjabat adalah pelaksana tugas yang bersifat sementara dalam struktur organisasi Pertuni sebelum pejabat yang definitif. 14. Kolektif kolegial adalah penunjukan kepada individu yang sudah sangat dikenal dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuannya. Halaman 3. Bab 2. Nama, tempat kedudukan dan waktu. Pasal 2. Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 3. Kedudukan Pertuni sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 2 cukup jelas. Pasal 4. Pendirian dan jangka waktu Pertuni sebagaimana dinyatakan pada Anggaran Dasar Pasal 3 cukup jelas. Bab 3. Asas, landasan, ciri dan sifat. Pasal 5. Asas dan landasan Pertuni sebagaimana dinyatakan pada Anggaran Dasar. Pasal 4 cukup jelas. Pasal 6. Yang dimaksud dengan upaya advokasi, pada Pasal 5 Anggaran Dasar.
adalah penyadaran masyarakat dan pemerintah, konsultasi, pemberian rekomendasi, serta bimbingan teknis untuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak asasi penyandang tunanetra sebagai warga negara. Halaman 4, Pasal 7. Sifat pertuni sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 Anggaran Dasar cukup jelas. Bab 4. Visi, misi, tujuan, dan fungsi. Pasal 8. Visi pertuni sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 9. Misi pertuni sebagaimana dinyatakan pada Pasal 8 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 10. Tujuan pertuni sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 11. Fungsi pertuni sebagaimana dinyatakan pada Pasal 10 Anggaran Dasar cukup jelas. Bab 5. Keanggotaan. Pasal 12. Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar tentang keanggotaan pertuni dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Anggota pemula adalah tunanetra warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Halaman 5. 2. Anggota biasa adalah tunanetra warga negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan sudah menikah. 3. Anggota mitra bakti adalah orang awas yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun. 4. Anggota kehormatan pembina adalah tokoh masyarakat yang dinilai telah menunjukkan dukungan, kontribusi, dan/atau jasa di bidang ketunanetraan. Pasal 13. Syarat-syarat keanggotaan pertuni sebagai berikut. 1. Syarat menjadi anggota pemula adalah mendaftarkan diri atau didaftarkan melalui DPC, DPD dan DPP dengan menunjukkan identitas diri seperti akta kelahiran, kartu keluarga, kartu pelajar atau surat keterangan lainnya. 2. Syarat menjadi anggota biasa. A. Mendaftarkan diri sebagai anggota biasa dengan mengisi formulir pendaftaran pada DPC. B. Apabila di tempat yang bersangkutan belum terdapat DPC pertuni, maka pendaftaran anggota dilakukan di DPD pertuni, dengan tujuan mempersiapkan pembentukan pertuni cabang di kabupaten, kota. Anggota yang bersangkutan. C. Melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya. 3. Syarat menjadi anggota mitra bakti adalah mendaftarkan diri sebagai anggota mitra bakti baik dengan inisiatif sendiri maupun diminta pada DPC, DPD, atau DPP sesuai pengabdiannya dengan melengkapi fotokopi KTP atau identitas lainnya. 4. Syarat menjadi anggota kehormatan pembina. A. Telah menunjukkan dukungan, kontribusi, dan/atau jasa dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak tunanetra, baik di tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten kota. B. Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf A di atas dinyatakan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh 1. Ketua Umum untuk tingkat pusat, 2. Ketua daerah untuk tingkat provinsi, 3. Ketua cabang untuk tingkat kabupaten kota. Halaman 6, Pasal 14. Anggota pertuni berkewajiban 1. Mematuhi segala ketetapan dan peraturan organisasi. 2. Menjunjung tinggi kehormatan organisasi. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Pasal 15. 1. Anggota pemula berhak A. Memperoleh bimbingan dan binaan dalam persiapan menjadi anggota biasa pertuni. B. Memperoleh pendampingan, pembelaan dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh para pihak. 2. Anggota biasa berhak A. Memilih dan dipilih. B. Memperoleh prioritas menikmati hasil-hasil perjuangan organisasi. C. Memperoleh pendampingan, pembelaan dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh para pihak. D. Membela diri bila diberhentikan dari keanggotaan. 3. Setiap anggota mitra bakti berhak A. Memilih. B. Menikmati hasil-hasil perjuangan organisasi. C. Memangku jabatan-jabatan kepengurusan non-inti yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga jumlah keseluruhan anggota pengurus. D. Membela diri bila diberhentikan dari keanggotaan. 4. Anggota kehormatan pembina berhak A. Menghadiri kegiatan-kegiatan organisasi. B. Hadir dalam munas, musda atau muskap sebagai narasumber.
C. Memberikan saran dan pendapat. D. Menerima penjelasan tentang perkembangan organisasi. Halaman 7. Pasal 16. Anggota pemula, anggota biasa, mitra bakti dan anggota kehormatan. Pembina kehilangan status keanggotaannya karena 1. Permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis. 2. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota dan, atau mencemarkan nama baik organisasi. 3. Meninggal dunia. Pasal 17. 1. Kartu tanda anggota Pertuni (KTAP) dikeluarkan oleh A. Ketua cabang menggunakan belangko yang dibakukan oleh DPP. B. Penjabat ketua definitif provinsi menggunakan belangko yang dibakukan oleh DPP, apabila Pertuni cabang belum terbentuk. 2. Nomor KTAP terdiri dari nomor urut Pertuni cabang, Pertuni daerah, nomor urut anggota, dan kode keanggotaan yang terdiri dari huruf P untuk anggota pemula, huruf B untuk anggota biasa, huruf M untuk anggota mitra bakti, dan huruf K untuk anggota kehormatan pembina. 3. Nomor urut Pertuni cabang dan Pertuni daerah dapat dilihat dari daftar provinsi dan kabupaten kota pada situs web Pertuni atau panduan yang dikeluarkan resmi oleh DPP. 4. Contoh format penulisan nomor KTAP yaitu pukul 3:02:001. B. 003. Menunjukkan nomor urut Pertuni cabang kota Yogyakarta. 02. Menunjukkan nomor urut Pertuni daerah Prof. Istimewa Yogyakarta. 001. Menunjukkan nomor urut anggota, dan huruf B menunjukkan anggota biasa. 5. Nomor keanggotaan Pertuni bersifat baku, akumulatif, dan tidak akan terpengaruh dengan perubahan pengurus pada organisasi. 6. Jika terjadi kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 di atas, maka nomor keanggotaan yang bersangkutan tidak dapat digantikan tetapi cukup diberikan keterangan. Halaman 8. Bab 6. Struktur organisasi. Pasal 18. Struktur organisasi Pertuni sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 19. Pembentukan Pertuni daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 13. Anggaran dasar dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pertuni daerah dibentuk oleh DPP dengan surat keputusan Ketua Umum. 2. Pertuni daerah dapat dibentuk secara definitif melalui penyelenggaraan Musda apabila di provinsi yang bersangkutan sudah terbentuk sekurang-kurangnya 2 Pertuni cabang. 3. Sebelum Musda dapat terlaksana, Pertuni daerah yang baru terbentuk tersebut dipimpin oleh penjabat ketua daerah yang diangkat dengan surat keputusan Ketua Umum. 4. Penjabat ketua daerah mempunyai wewenang: A. Mengukuhkan ketua cabang definitif di wilayahnya. B. Membentuk Pertuni cabang di wilayahnya. C. Mengangkat penjabat ketua cabang. 5. Penjabat ketua daerah berkewajiban menyelenggarakan Musda pertama. Pasal 20. 1. Pertuni kabupaten kota dapat dibentuk oleh A. DPD dengan surat keputusan ketua daerah. B. Penjabat ketua daerah dengan surat keputusan ketua daerah. C. DPP dengan surat keputusan ketua umum apabila karena suatu sebab di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk Pertuni daerah. 2. Pertuni cabang dapat dibentuk apabila di kabupaten kota yang bersangkutan terdapat sekurang-kurangnya 4 orang tunanetra. Halaman 9. 3. Sebelum muskap dapat dilaksanakan, Pertuni cabang yang baru terbentuk itu dipimpin oleh penjabat ketua cabang yang diangkat oleh Ketua DPD dengan surat keputusan Ketua Daerah atau oleh DPP dengan surat keputusan Ketua Umum apabila karena suatu sebab di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk Pertuni daerah. Bab 7. Kepengurusan. Pasal 21. Susunan DPP Pertuni sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 22. Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf B. Anggaran dasar memiliki tanggung jawab dalam bidang kesekretariatan umum yang mencakup 1. Kegiatan-kegiatan di bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi, kerumah tanggaan dan protokoler organisasi. 2. Penyelenggaraan rapat-rapat DPP dan rapat gabungan. 3. Menyusun laporan semester dan tahunan. 4. Pengelolaan arsip dan dokumentasi. 5. Pembinaan DPD dan DPC dalam bidang kesekretariatan.
Pasal 23. Bendahara umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf C. Bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan kekayaan organisasi yang mencakup kegiatan 1. Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan di tingkat pusat. Halaman 10. 2. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan DPP yang meliputi rincian data mengenai ciri-ciri, jenis, jumlah, nilai, tempat kedudukan dan sema. Camnya. 3. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang dikaitkan dengan program kerja tahunan Pertuni Pusat. 4. Pengendalian kegiatan penggalian dana dan penggunaannya sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja organisasi yang ditetapkan. 5. Pengelolaan dan atau pendayagunaan aset-aset organisasi untuk kepentingan organisasi. 6. Pembinaan DPD dan DPC dalam bidang keuangan. Pasal 24. Ketuai dalam kepengurusan DPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Ayat 1 huruf D. Anggaran dasar bertanggung jawab atas kegiatan di bidang hukum dan advokasi yang meliputi 1. Hukum dan perundang-undangan. 2. Advokasi dan HAM. 3. Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga negara. 4. Kerjasama dengan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan organisasi-organisasi sosial di tingkat pusat. 5. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. 6. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga serta organisasi sosial di luar negeri. Pasal 25. Ketua 2 dalam kepengurusan DPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Ayat 1 huruf E. Anggaran dasar bertanggung jawab atas kegiatan di bidang keorganisasian yang meliputi 1. Pemberdayaan organisasi dan sumber daya kepemimpinan di tingkat provinsi serta kabupaten kota. 2. Pemberdayaan pemuda, mahasiswa, dan pelajar. 3. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Halaman 11. Pasal 26. Ketua 3 dalam kepengurusan DPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Ayat 1 huruf F. Anggaran dasar bertanggung jawab atas kegiatan pemberdayaan manusia dan kebudayaan yang meliputi 1. Pendidikan formal dan non-formal. 2. Rehabilitasi. 3. Pelatihan. 4. Ketenagakerjaan dan kewirausahaan. 5. Kesehatan dan kesejahteraan keluarga. 6. Koperasi dan usaha-usaha ekonomi lainnya. 7. Kesenian, olahraga dan rekreasi. 8. Perumahan. 9. Pembinaan mental dan spiritual. Pasal 27. Ketua 4 dalam kepengurusan DPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Ayat 1 huruf G. Anggaran dasar bertanggung jawab atas kegiatan penelitian, pengembangan, dan hubungan masyarakat yang meliputi 1. Penelitian dan pengembangan. 2. Perencanaan dan pengembangan program organisasi. 3. Diversifikasi alat bantu tunanetra. 4. Hubungan masyarakat. Pasal 28. Persyaratan dan prosedur pencalonan ketua umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 anggaran dasar dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Persyaratan. A. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 5 tahun. B. Pernah menjadi pengurus pertuni daerah atau cabang. C. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Halaman 12. D. Belum pernah terbukti melanggar hukum yang dibuktikan oleh surat keterangan catatan kepolisian SKCK. E. Belum pernah tercemar namanya secara moral dalam kegiatan dan atau pengelolaan organisasi, yang diantaranya 1. Penyalahgunaan keuangan organisasi. 2. Pernah melanggar ketentuan At-Art Pertuni. 3. Pernah melakukan kekerasan dan atau perbuatan asusila di lingkup dan dalam kegiatan Pertuni. 4. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf C dan D pada pasal ini berlaku mutandis kepada ketua DPD dan ketua DPC. F. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan SMA setara. G. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan sekurang-kurangnya memiliki kemampuan dasar komunikasi bahasa Inggris yang dilengkapi dengan sertifikat kemampuan dasar berbahasa Inggris. H. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar, bagi yang berpenglihatan lemah, atau dapat menggunakan komputer untuk
Keperluan membaca dan menulis. I. Dalam hal calon ketua umum berdomisili di luar wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, calon harus mempunyai akses ke komputer dan internet untuk memudahkan komunikasi. J. Tidak sedang menjabat pada jabatan yang sama di organisasi lain. 2. Prosedur. A. Bakal calon ketua umum diusulkan kepada panitia pengarah Munas oleh Pertuni daerah atas masukan Pertuni cabang dengan melampirkan notula rapat pengurus atau surat keputusan ketua cabang. B. Penetapan bakal calon ketua umum oleh Pertuni daerah disahkan pada rapat gabungan dengan mengakomodir usulan terbanyak dari cabang. Halaman 13. C. DPP dan setiap DPD hanya dapat mengusulkan satu nama bakal calon ketua umum. D. Apabila sampai dengan H30 pelaksanaan Munas belum ada bakal calon ketua umum yang diusulkan DPD, maka DPP dapat mengusulkan satu nama bakal calon berikutnya. E. Seorang bakal calon ketua umum dapat diajukan oleh panitia pengarah Munas sebagai calon ketua umum jika dia 1. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 pengusul. 2. Memenuhi persyaratan calon ketua umum. 3. Telah menandatangani formulir kesediaan dicalonkan sebagai ketua umum. F. Semua bakal calon ketua umum disahkan menjadi calon ketua umum pada sidang paripurna I Munas. G. Teknik pemungutan suara untuk memilih ketua umum diatur dalam Tata Tertib Munas. Pasal 29. Selain fungsi dan wewenang ketua umum sebagaimana tercantum pada Pasal 16 Anggaran Dasar, ketua umum juga dapat 1. Mengangkat dan memberhentikan A. Personalia DPP. B. Penjabat ketua daerah dan atau penjabat ketua cabang apabila karena suatu sebab di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk Pertuni daerah. C. Personalia non-struktural DPP. D. Karyawan di lingkup DPP. E. Pimpinan unit-unit kerja dan unit-unit usaha organisasi tingkat pusat. F. Personalia berbagai kepanitiaan tingkat pusat. G. Anggota kehormatan pembina. 2. Membentuk. A. Kelengkapan struktur DPP. Halaman 14. B. Pertuni daerah dan atau pertuni cabang apabila karena suatu sebab di provinsi yang bersangkutan belum terbentuk pertuni daerah. C. Unit-unit kerja dan unit-unit usaha organisasi tingkat pusat. D. Kepanitiaan tingkat pusat. 3. Ketua umum mengukuhkan ketua daerah dan ketua dewasda yang ditetapkan dalam musda yang sah. 4. Selambat-lambatnya 1 bulan sesudah ditetapkan, ketua umum sudah membentuk sekurang-kurangnya pengurus inti DPP dan menyampaikannya kepada A. Internal organisasi dari tingkat pusat sampai cabang dan dewaspus. B. Eksternal organisasi meliputi instansi pemerintah dan non-pemerintah terkait. 5. Ketua umum menjabarkan garis besar program Pertuni menjadi program tahunan DPP. 6. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif, ketua umum A. Menetapkan peraturan-peraturan organisasi sesuai dengan kebutuhan. B. Memberi pedoman, petunjuk, pengarahan, dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas para pejabat dan karyawan DPP. C. Merintis terbukanya sektor-sektor kegiatan baru. Pasal 30. 1. Apabila ketua umum berhalangan sementara untuk melaksanakan tugas-tugas rutinnya, maka wewenang dan tanggung jawabnya dilimpahkan kepada salah seorang pengurus inti yang ditunjuk oleh ketua umum dengan sepengetahuan Dewaspus. 2. Dalam keadaan darurat di mana ketua umum tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya secara tetap, maka rapat gabungan tingkat pusat menetapkan salah satu pengurus inti sebagai pelaksana tugas ketua umum yang berkewajiban meneruskan tugas dan tanggung jawab ketua umum hingga Munas berikutnya. Halaman 15. 3. Dalam keadaan tertentu di mana ketua umum tidak layak melanjutkan jabatannya hingga akhir masa baktinya, pemberhentiannya dilakukan dalam rapat gabungan tingkat pusat dengan prosedur A. Penjabaran masalah. B. Pernyataan pembelaan dari ketua umum. 4. Ketua umum dapat ditetapkan sebagai tidak layak melanjutkan jabatannya hingga akhir masa baktinya apabila sekurang-kurangnya 75% dari anggota rapat gabungan yang hadir sepakat tentang
ketidaklayakan tersebut. 5. Rapat gabungan untuk menetapkan ketidaklayakan Ketua Umum. Melanjutkan jabatannya harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75% dari jumlah anggota rapat gabungan. 6. Ketua Umum dapat ditetapkan sebagai tidak layak melanjutkan jabatannya apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut. A. Terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Ketua Umum tanpa alasan yang dapat diterima dan tanpa pendelegasian wewenangnya selama 6 bulan berturut-turut. B. Terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Pertuni dan atau mencemarkan nama baik Pertuni. 7. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal ini berlaku secara mutatis mutandis dengan penyesuaian seperlunya bagi ketua daerah dan ketua cabang. Pasal 31. Susunan DPD Pertuni sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 32. Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B. Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan umum tingkat provinsi yang mencakup. Halaman 16. 1. Kegiatan-kegiatan di bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi, kerumah tanggaan dan protokoler organisasi. 2. Penyelenggaraan rapat-rapat DPD dan rapat gabungan provinsi. 3. Menyusun laporan semester dan tahunan DPD. 4. Pengelolaan arsip dan dokumentasi DPD. Pasal 33. Bendahara daerah dalam kepengurusan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf C, bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan kekayaan organisasi tingkat provinsi yang mencakup kegiatan. 1. Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan di tingkat provinsi. 2. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan DPD yang meliputi rincian data mengenai ciri-ciri, jenis, jumlah, nilai, tempat kedudukan dan sema. Camnya. 3. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan DPD yang dikaitkan dengan program kerja tahunan DPD. 4. Pengendalian kegiatan penggalian dana dan penggunaannya sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja DPD yang ditetapkan. 5. Pendayagunaan aset-aset DPD untuk menghasilkan dana organisasi. 6. Pembinaan DPC di wilayahnya dalam bidang keuangan. Pasal 34. Ketua-ketua yang dimaksud pada Pasal 17 Anggaran Dasar Ruang Lingkup. Tugas dan wewenangnya diserahkan kepada Ketua Daerah. Pasal 35. Persyaratan dan prosedur pencalonan Ketua Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Persyaratan. A. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Halaman 17. B. Pernah menjabat sebagai pengurus daerah atau cabang. C. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. D. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMP atau sederajat. E. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik. F. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar, bagi yang kurang awas, atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis. G. Belum pernah tercemar namanya, baik secara hukum maupun secara moral. H. Dalam keadaan di mana tidak ada anggota musda yang berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan atau yang berpendidikan SMP yang dapat bersedia dicalonkan, maka syarat umur dan pendidikan bagi calon ketua daerah dan ketua dewasda dapat diturunkan menjadi berusia 21 tahun dan minimal tamat SD dan sederajat. I. Persyaratan khusus sebagaimana disebut pada poin G di atas. Sertifikat yang diperoleh dari kegiatan pelatihan tidak berkedudukan sama dengan ijazah SD dan yang sederajat. 2. Prosedur. A. Bakal calon ketua daerah diusulkan kepada panitia pengarah musda oleh DPC dan DPD. B. Setiap DPC hanya dapat mengusulkan satu nama bakal calon, sedangkan DPD dapat mengusulkan maksimal satu bakal calon. C. Penetapan bakal calon ketua daerah oleh DPC dan DPD dilakukan dalam dan oleh rapat gabungan. D. Seorang bakal calon ketua daerah dapat diajukan oleh panitia pengarah musda sebagai calon ketua daerah jika dia 1. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2 pengusul jika Pertuni daerah sudah memiliki minimal 4 Pertuni cabang. 2. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 pengusul jika Pertuni daerah hanya memiliki maksimal 3 Pertuni cabang.
3. Memenuhi persyaratan calon ketua daerah. Halaman 18. 4. Telah menandatangani formulir kesediaan dicalonkan sebagai ketua daerah. Semua bakal calon ketua daerah disahkan menjadi calon ketua daerah pada sidang paripurna Musda. Teknik pemungutan suara untuk memilih ketua daerah diatur dalam Tata Tertib Musda, Pasal 36. Selain fungsi dan wewenang ketua daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 19 Anggaran Dasar, ketua daerah juga dapat 1. Ketua daerah mengangkat dan memberhentikan A. Personalia DPD. B. Penjabat ketua cabang. C. Personalia non-struktural DPD. D. Karyawan di lingkup DPD. E. Pimpinan unit-unit kerja dan unit-unit usaha organisasi tingkat provinsi. F. Personalia berbagai kepanitiaan tingkat provinsi. 2. Ketua daerah membentuk A. Kelengkapan struktur DPD. B. Pertuni cabang. C. Unit-unit kerja dan unit-unit usaha organisasi tingkat provinsi. D. Kepanitiaan tingkat provinsi. 3. Ketua daerah mengukuhkan ketua cabang dan ketua Dewaskap yang ditetapkan dalam Muskap. 4. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan, ketua daerah sudah membentuk sekurang-kurangnya pengurus inti DPD dan menyampaikannya kepada A. Internal organisasi di tingkat daerah, cabang, Dewasda, serta memberikan tembusan kepada DPP. B. Eksternal organisasi yang meliputi instansi pemerintah dan non-pemerintah serta pihak-pihak lain yang terkait di tingkat provinsi yang bersangkutan. Halaman 19. 5. Ketua daerah menjabarkan garis besar program Pertuni daerah menjadi program kerja tahunan DPD. 6. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif, ketua daerah A. Memberi pedoman, petunjuk, pengarahan, dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas para pejabat dan staf di lingkup DPD. B. Merintis terbukanya sektor-sektor kegiatan baru. Pasal 37. Dalam hal ketua daerah membentuk biro-biro, tugas ketua biro adalah mengurusi pelaksanaan program tertentu di tingkat provinsi. Pasal 38. Susunan DPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar. Cukup jelas. Pasal 39. Sekretaris cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 huruf B. Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan tingkat cabang yang mencakup 1. Kegiatan-kegiatan di bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi, kerumah tanggaan dan protokoler organisasi di tingkat kabupaten, kota. 2. Penyelenggaraan rapat-rapat cabang, rapat gabungan cabang dan rapat anggota. 3. Menyusun laporan semester dan tahunan DPC. Pasal 40. Bendahara cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 1 huruf C. Bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan kekayaan organisasi tingkat cabang yang mencakup kegiatan 1. Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan di tingkat kabupaten, kota. Halaman 20. 2. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan DPC yang meliputi rincian data mengenai ciri-ciri, jenis, jumlah, nilai, tempat kedudukan dan sema camnya. 3. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang dikaitkan dengan program kerja tahunan DPC. 4. Pengendalian kegiatan penggalian dana dan penggunaannya sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja DPC yang ditetapkan. 5. Pendayagunaan aset-aset DPC untuk menghasilkan dana organisasi di tingkat kabupaten kota. Pasal 41. Ketua-ketua yang dimaksud pada Pasal 20 Anggaran Dasar, ruang lingkup tugas dan wewenangnya diserahkan kepada ketua cabang. Pasal 42. Persyaratan dan prosedur pencalonan ketua cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 Anggaran Dasar dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Persyaratan. A. Telah menjadi anggota Pertuni sekurang-kurangnya selama 2 tahun. B. Pernah menjabat sebagai pengurus cabang. C. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. D. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar atau sederajat. E. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik. F. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar, bagi yang berpenglihatan lemah, atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis. G. Belum pernah tercemar namanya, baik secara hukum maupun secara moral. 2. Prosedur. A. Bakal calon ketua cabang diusulkan oleh anggota Pertuni cabang ke Panitia Pengarah Muskap. Halaman 21.
B. Sidang paripurna pertama Muskap mengesahkan banyaknya 3 orang bakal calon dengan pengusul terbanyak. C. Teknik pemungutan suara untuk memilih ketua cabang diatur dalam Tata Tertib Muskap. Pasal 43. Selain fungsi dan wewenang ketua cabang sebagaimana tercantum pada Pasal 22 Anggaran Dasar, ketua cabang juga dapat 1. Mengangkat dan memberhentikan A. Personalia DPC. B. Personalia non-struktural DPC, bila diperlukan. C. Karyawan di lingkup DPC. D. Pimpinan unit-unit kerja dan unit-unit usaha organisasi tingkat kabupaten kota, bila diperlukan. E. Personalia berbagai kepanitiaan tingkat kabupaten kota. 2. Membentuk A. Kelengkapan struktur DPC. B. Unit-unit kerja dan unit-unit usaha organisasi tingkat kabupaten kota, bila diperlukan. C. Kepanitiaan tingkat kabupaten kota. 3. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan, ketua cabang sudah membentuk sekurang-kurangnya pengurus inti DPC dan menyampaikannya kepada A. Internal organisasi yang meliputi Dewaskap dengan tembusan DPD dan DPP. B. Eksternal organisasi yang meliputi instansi pemerintah dan non-pemerintah kabupaten kota serta pihak-pihak lain yang terkait. 4. Ketua cabang menjabarkan garis besar program Pertuni cabang. GBPPC, menjadi program kerja tahunan DPC. 5. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan eksekutif, ketua cabang memberi pedoman, petunjuk, pengarahan, dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas para pejabat dan staf di lingkup DPC. Halaman 22. 6. Ketua cabang merintis terbukanya sektor-sektor kegiatan baru. Pasal 44. Dalam hal ketua cabang membentuk seksi-seksi, tugas ketua seksi adalah mengurusi pelaksanaan program tertentu di tingkat kabupaten kota. Bab 8. Dewan Pengawas. Pasal 45. 1. Fungsi. Fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Ayat 1 Anggaran Dasar dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Fungsi pengawasan meliputi 1. Memantau aktivitas setiap personal pengurus yang dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Memantau hasil kinerja pengurus melalui laporan semester maupun tahunan. 3. Memantau tata administrasi persuratan, keuangan, kerumah tanggaan, inventarisasi DEL. B. Fungsi penganggaran, budgeting, meliputi 1. Ikut mengoreksi rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi sebelum disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja organisasi. 2. Bersama Ketua Umum, Ketua Dewan Pengawas menandatangani anggaran pendapatan dan belanja organisasi. 3. Ketua Dewan Pengawas memberikan persetujuan pada penggalangan dana yang akan dilakukan oleh DPP, terlebih jika kegiatan dimaksud berbentuk kerjasama dengan pihak lain. C. Fungsi legislasi meliputi 1. Terlibat dalam perumusan peraturan tata laksana organisasi. 2. Menginisiasi perumusan peraturan organisasi. Halaman 23. D. Fungsi konsultatif. 1. Merencanakan dan melaksanakan fungsi-fungsi mediasi, konsultasi dan pertimbangan konstruktif terhadap persoalan yang dihadapi oleh Dewan Pengurus. E. Fungsi penasehat, meliputi 1. Memberikan arahan dan saran kepada Dewan Pengurus agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar, sesuai aturan yang berlaku. 2. Mengingatkan Dewan Pengurus apabila ditemukan indikasi penyimpangan pengelolaan organisasi. F. Fungsi korektif meliputi 1. Mengkritisi kinerja pengurus jika pelaksananya diduga bertentangan dengan aturan yang berlaku. 2. Mengkritisi kebijakan-kebijakan ketua umum yang bertentangan dengan garis-garis besar program Pertuni serta aturan-aturan yang berlaku. 3. Mengkritisi pengelolaan anggaran dan belanja organisasi baik melalui buku-buku kas organisasi maupun laporan semester maupun tahunan. 4. Mengkritisi tata laksana administrasi perkantoran jika tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. 5. Mengusulkan rapat gabungan tingkat pusat jika diperlukan. 2. Dalam hal melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai Dewan Pengawas, Dewaspus berwenang dan berhak memperoleh informasi, baik dari pengurus maupun karyawan. 3. Fungsi-fungsi sebagaimana ayat 1 dan 2 di atas, berlaku secara mutandis terhadap Dewasda dan Dewaskap. 4. Persyaratan dan prosedur pencalonan Ketua Dewaspus sebagaimana
dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Persyaratan. Halaman 24. 1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 5 tahun. 2. Pernah menjadi Dewan Pengurus Pertuni di semua jenjang. 3. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. 4. Berpendidikan sekurang-kurangnya pendidikan SMA dan sederajat. 5. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik. 6. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar, bagi yang berpenglihatan lemah, atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis. 7. Dalam hal calon ketua Dewaspus berdomisili di luar wilayah Jakarta atau di luar ibu kota negara, calon harus mempunyai akses ke komputer dan internet untuk memudahkan komunikasi. B. Prosedur. 1. Bakal calon ketua Dewaspus diusulkan kepada panitia pengarah Munas oleh Pertuni daerah atas masukan Pertuni cabang. 2. Penetapan bakal calon ketua Dewaspus oleh Pertuni daerah disahkan dalam rapat gabungan berdasarkan usulan terbanyak dari Pertuni cabang. 3. DPD hanya dapat mengusulkan satu nama bakal calon ketua Dewaspus. 4. Apabila sampai dengan 30 hari sebelum Munas belum ada bakal calon ketua Dewaspus yang diusulkan provinsi, maka DPP dapat mengusulkan dua nama bakal calon berikutnya. 5. Seorang bakal calon ketua Dewaspus dapat diajukan oleh panitia pengarah Munas sebagai calon ketua Dewaspus jika dia A. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 pengusul. B. Memenuhi persyaratan calon ketua Dewaspus. C. Telah menandatangani formulir kesediaan dicalonkan sebagai ketua Dewaspus. 6. Semua bakal calon ketua Dewaspus disahkan menjadi calon ketua Dewaspus pada sidang paripurna I. Halaman 25. 7. Teknik pemungutan suara untuk memilih ketua Dewaspus diatur dalam tata tertib Munas. Pasal 46. Persyaratan sebagai calon ketua Dewasda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar meliputi 1. Persyaratan A. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya selama 3 tahun. B. Pernah menjadi Dewan Pengurus Pertuni di semua jenjang. C. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. D. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMP atau sederajat. E. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik. F. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar, bagi yang berpenglihatan lemah, atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis. G. Belum pernah tercemar namanya, baik secara hukum maupun secara moral. H. Dalam keadaan di mana tidak ada bakal calon yang berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan atau yang berpendidikan SMP atau lebih tinggi yang dapat bersedia dicalonkan, maka syarat umur dan pendidikan bagi calon ketua daerah dan ketua Dewasda dapat diturunkan menjadi usia 21 tahun dan tamat SD atau sederajat. 2. Prosedur. A. Bakal calon ketua Dewasda diusulkan kepada panitia pengarah Musda oleh DPC dan DPD. B. Setiap DPC hanya dapat mengusulkan satu nama bakal calon, sedangkan DPD dapat mengusulkan satu bakal calon. C. Penetapan bakal calon ketua Dewasda oleh DPC disahkan dalam rapat gabungan berdasarkan usulan terbanyak suara anggota DPC. Halaman 26. Atau jika DPD tersebut belum memiliki cabang maka pemilihan Dewasda dapat dilakukan dengan rapat gabungan DPD. D. Seorang bakal calon ketua Dewasda dapat diajukan oleh panitia pengarah Musda sebagai calon ketua Dewasda jika dia 1. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2 pengusul. 2. Memenuhi persyaratan calon ketua Dewasda. 3. Telah menandatangani formulir kesediaan dicalonkan sebagai ketua Dewasda. E. DPD dapat mengusulkan nama jika hanya terdapat satu bakal calon. F. Semua bakal calon ketua daerah disahkan menjadi calon ketua Dewasda pada sidang paripurna I Musda. G. Teknik pemungutan suara untuk memilih ketua Dewasda diatur dalam Tata Tertib Musda. Pasal 47. Persyaratan dan prosedur pencalonan ketua Dewaskap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 Anggaran Dasar meliputi 1. Persyaratan A. Telah menjadi anggota Pertuni sekurang-kurangnya selama 2 tahun. B. Pernah menjadi Dewan Pengurus Pertuni di semua jenjang. C. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. D. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar atau sederajat.
E. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik. F. Dapat membaca dan menulis braille atau tulisan besar, bagi yang berpenglihatan lemah, atau dapat menggunakan komputer untuk keperluan membaca dan menulis. G. Belum pernah tercemar namanya, baik secara hukum maupun secara moral. Halaman 27. 2. Prosedur. 1. Bakal calon ketua Dewaskap diusulkan secara tertulis oleh anggota Pertuni cabang kepada panitia pengarah Muskap. 2. Sidang paripurna I-Muskap mengesahkan sebanyak-banyaknya 5 orang bakal calon ketua Dewaskap dari pengusul terbanyak. 3. Teknik pemungutan suara untuk memilih ketua Dewaskap diatur dalam Tata Tertib Muskap. Bab 9. Jabatan Rangkap. Pasal 48. 1. Dewan Pengurus dapat merangkap jabatan pada jabatan dan jenjang organisasi yang berbeda. 2. Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan pada jabatan dan jenjang organisasi yang berbeda. 3. Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 di atas tidak berlaku untuk Ketua Dewan Pengurus dan Ketua Dewan Pengawas. Bab 10. Lembaga Musyawarah. Pasal 49. Ketentuan mengenai lembaga musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 50. 1. Ketentuan mengenai musyawarah dalam Pertuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 cukup jelas. Halaman 28. 2. Ketentuan mengenai musyawarah biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 cukup jelas. 3. Kebutuhan yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 meliputi A. Ketua terpilih tidak dapat menjalankan amanat musyawarah sebelumnya. B. Ketua terpilih tidak dapat menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Pasal 51. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Munas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 52. Yang dimaksud wewenang Munas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Anggaran Dasar meliputi 1. Dalam menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum selama masa baktinya. Munas memperhatikan A. Pelaksanaan dari ketetapan-ketetapan Munas. B. Kepemimpinan eksekutifnya secara umum. C. Pelaksanaan program kerja DPP berdasarkan garis besar program Pertuni. D. Pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi. 2. Dalam hal Munas menetapkan garis besar program Pertuni untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya. GBPP disusun berdasarkan visi dan misi Pertuni. 3. Dalam hal Munas memilih Ketua Umum dan Ketua Dewaspus, pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pasal 53. Ketentuan mengenai pengambilan keputusan dalam Munas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Anggaran Dasar cukup jelas. Halaman 29. Pasal 54. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Munaslup sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 55. Ketentuan mengenai pengambilan keputusan dalam Munaslup sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 56. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musda sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 57. Yang dimaksud wewenang Musda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Anggaran Dasar meliputi 1. Dalam menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Daerah selama masa baktinya, Musda memperhatikan antara lain A. Pelaksanaan ketetapan-ketetapan Musda. B. Kepemimpinan eksekutifnya secara umum di tingkat provinsi. C. Pelaksanaan program kerja 5 tahunan DPD. D. Pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi di tingkat provinsi. 2. Dalam hal Musda memilih ketua daerah, pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. 3. Dalam hal ketua daerah terpilih berdomisili di luar ibu kota provinsi dan tempat kedudukan DPD berada di ibu kota provinsi, Pertuni daerah berkewajiban menyediakan akomodasi baginya. 4. Dalam hal Musda menetapkan garis besar program Pertuni daerah untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya, GBPPD disusun berdasarkan garis besar program Pertuni GBPP, Pertuni yang disesuaikan dengan kepentingan dan prioritas daerah. Halaman 30, Pasal 58. Ketentuan mengenai pengambilan keputusan dalam Musda sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Anggaran Dasar cukup jelas.
Pasal 59. Ketentuan mengenai keadaan darurat penyelenggaraan musda sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 60. Ketentuan mengenai musdaluk sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 61. Ketentuan mengenai pengambilan keputusan dalam musdaluk sebagaimana dimaksud pada pasal 38 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 62. Ketentuan mengenai penyelenggaraan muskap sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 63. Ketentuan mengenai wewenang muskap sebagaimana dimaksud pada pasal 40 Anggaran Dasar meliputi 1. Dalam menilai laporan pertanggungjawaban ketua cabang selama masa baktinya, muskap memperhatikan antara lain: A. Kepemimpinan eksekutifnya secara umum di tingkat kabupaten kota. B. Pelaksanaan program kerja 5 tahunan cabang. C. Pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi tingkat kabupaten kota. 2. Dalam hal muskap memilih ketua cabang, pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Halaman 31. 3. Dalam hal muskap menetapkan garis besar program pertuni cabang. Untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya, GBPPC disusun berdasarkan GBPP dan GBPPD yang disesuaikan dengan kepentingan dan prioritas cabang. Pasal 64. Ketentuan mengenai pengambilan keputusan dalam muskap sebagaimana dimaksud pada pasal 41 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 65. Ketentuan mengenai penyelenggaraan muskap sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 66. Ketentuan mengenai pengambilan keputusan dalam muskap bagaimana dimaksud pada pasal 43 Anggaran Dasar cukup jelas. Bab 11. Rapat-rapat. Pasal 67. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 44 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 68. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk rapat kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 45 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 69. Ketentuan mengenai penyelenggaraan rakernas sebagaimana dimaksud pada pasal 46 Anggaran Dasar cukup jelas. Halaman 32. Pasal 70. Ketentuan mengenai penyelenggaraan rakerda sebagaimana dimaksud pada pasal 47 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 71. 1. Rapat gabungan direncanakan bersama oleh Ketua Umum dan Ketua Dewaspus dan dihadiri oleh seluruh anggota DPP dan seluruh anggota Dewaspus. 2. Rapat gabungan pertama dalam suatu periode kepengurusan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah Munas. 3. Rapat gabungan diadakan antara lain untuk A. Membahas program kerja tahunan. B. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja tahunan organisasi. C. Melakukan evaluasi kinerja organisasi. D. Menilai kelayakan kepemimpinan ketua umum apabila terdapat indikasi atau ada keluhan tentang ketidaklayakan. E. Menetapkan pelaksana tugas ketua umum dan atau pelaksana tugas ketua Dewaspus apabila ketua umum dan atau ketua Dewaspus berhalangan tetap. 4. Rapat gabungan dapat mengusulkan kepada ketua umum untuk memberikan tanda penghargaan kepada A. tunanetra yang telah menunjukkan hasil kerja yang inovatif dan bermanfaat bagi orang banyak. B. Tokoh masyarakat bukan tunanetra yang berjasa luar biasa untuk memajukan kehidupan para tunanetra di Indonesia. 5. Ketentuan pada ayat 1 hingga ayat 4 pasal ini secara mutatis mutandis berlaku pula untuk rapat gabungan daerah dan rapat gabungan cabang. Pasal 72. Ketentuan mengenai rapat gabungan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 48 Anggaran Dasar cukup jelas. Halaman 33. Pasal 73. Ketentuan mengenai rapat gabungan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 49 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 74. Ketentuan mengenai rapat gabungan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 75. Ketentuan rapat gabungan tingkat kabupaten, kota sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 76. Ketentuan rapat anggota tingkat kabupaten, kota sebagaimana dimaksud pada pasal 54 Anggaran Dasar cukup jelas. Bab 12. Kekayaan organisasi. Pasal 77. Ketentuan mengenai kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 55 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 78. Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Anggaran Dasar cukup jelas. Pasal 79. Kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat 4 dan ayat 5, dapat berupa barang yang tidak bergerak maupun bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain. Dokumen kepemilikannya harus diurus. Halaman 34. Tuntas hingga menjadi sertifikat atas nama organisasi sesuai dengan jenjangnya. Pasal 80. 1. Kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57. Dalam hal pengelolaannya di tingkat kabupaten, kota dapat memberikan kontribusi pada jenjang organisasi di tingkat provinsi dan pusat. 2. Dalam hal pemanfaatan kekayaan organisasi di tingkat pusat dapat secara optimal memberdayakan jenjang organisasi provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan skala prioritas program dan atau kebutuhan. 3. Dalam hal pemanfaatan kekayaan organisasi di tingkat provinsi dapat secara optimal memberdayakan jenjang organisasi kabupaten kota sesuai dengan skala prioritas program dan atau kebutuhan. Pasal 81. Dalam hal kekayaan organisasi berupa uang, pengelolaannya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Dana-dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber, baik yang bersifat rutin maupun insidental, dikelola secara aman dengan menyimpannya di bank pemerintah dalam rekening atas nama organisasi. 2. Dana-dana organisasi yang belum digunakan untuk kegiatan operasional, dihimpun menjadi dana abadi atau dikembangkan sebagai modal usaha, yang ketentuannya diputuskan oleh rapat gabungan. 3. Pencairan dana sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum. 4. Pencairan dana sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini dapat dilakukan oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum dengan persetujuan rapat gabungan. 5. Sejumlah dana organisasi dapat ditempatkan di kantor organisasi dalam bentuk kas kecil untuk memperlancar kegiatan organisasi. Halaman 35. 6. Dana-dana organisasi dimanfaatkan secara terencana bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan organisasi, baik yang bersifat rutin maupun proyek. 7. Anggaran rutin tahunan meliputi mata anggaran antara lain: A. Biaya operasional DPP dan Deperpus. B. Biaya kerumah tanggaan. C. Biaya kesekretariatan. D. Biaya perjalanan dinas. 8. Anggaran proyek disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dalam proposal kegiatan. 9. Ketentuan sebagaimana disebut pada ayat 1 hingga ayat 8 pasal ini berlaku secara mutatis mutandis bagi organisasi tingkat daerah maupun tingkat cabang. Pasal 82. Dalam hal masa transisi kepemimpinan, maka 1. Wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan Ketua Umum berakhir pada saat Ketua Umum usai menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam forum Munas. 2. Sejak saat itu, seluruh harta kekayaan organisasi berada dalam kondisi status quo, dalam arti tidak dibenarkan terjadinya mutasi transaksi. 3. Dengan dilantiknya Ketua Umum terpilih dalam Munas, wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan organisasi efektif beralih kepada Ketua Umum yang baru. 4. Selambat-lambatnya 77 hari setelah Munas, seluruh harta kekayaan organisasi yang berada dalam kondisi status quo diserah terimakan oleh mantan Ketua Umum kepada Ketua Umum yang baru. 5. Harta kekayaan organisasi yang diserah terimakan mencakup: A. Dana-dana organisasi, kas kecil, rekening giro, buku tabungan bank, sertifikat deposito, surat-surat berharga dan bentuk-bentuk surat utang, piutang. B. Harta kekayaan tidak bergerak tanah dan bangunan, sertifikat tanah, surat girik tanah, akta jual beli notarial, akta pengikatan jual beli. Halaman 36. Notarial. Perjanjian pengikatan jual beli bermaterai, di bawah tangan. Surat ukur tanah. Surat izin mendirikan bangunan. Bentuk-bentuk surat. Bukti kepemilikan lainnya. C. Harta kekayaan bergerak kendaraan bermotor, BPKB, STNK. Bentuk-bentuk dokumen lain yang sah. D. Dokumen-dokumen. Daftar dokumen yang ada meliputi berkas surat, menyurat, perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak lain, catatan lain. E. Peralatan kantor, daftar peralatan, meliputi komputer, meja tulis dan
semacamnya. 6. Ketentuan dalam pasal ini berlaku secara mutatis mutandis untuk DPD dan DPC. Bab 13. Atribut. Pasal 83. 1. Lambang Persatuan Tunanetra Indonesia terdiri dari A. Lukisan induk, sepasang tangan sedang meraba buku braille. B. Buku sebagaimana disebutkan pada butir A di atas dalam posisi terbuka dengan lukisan sepasang sel sebagai tanda huruf braille yang digambar pada sudut kanan dan kiri bagian atas dari halaman buku, dan serangkaian padi dan kapas dengan daun yang dihubungkan oleh rangkaian huruf awas yang berbunyi pertuni, terlukis melengkung, membentuk lingkaran mengelilingi gambar tangan dan buku, memberat ke bawah. C. Lukisan pelengkap, bola bumi dengan garis-garis lintang dan bujurnya sebagai latar belakang gambar tangan dan buku, serta sebuah pita bertulisan Tatawam Asi yang terpancang agak melengkung keluar dan dipasang pada sisi luar dari bagian bawah dasar lambang. Halaman 37. 2. Lukisan tangan dan buku digambar melampaui garis tengah lingkaran bumi tetapi memberat ke bawah, sehingga dengan demikian lukisan lingkaran bumi menjadi memberat ke atas. 3. Lukisan-lukisan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dan 2 di atas digambar di atas dasar yang berbentuk persegi 5 sama sisi dengan garis-garis tepinya agak melengkung keluar. Pasal 84. Tata warna yang digunakan untuk lambang dan alasnya adalah 1. Biru muda untuk dasar lambang, yang berbentuk segi 5 sama sisi. 2. Biru tua untuk bola bumi. 3. Hitam untuk garis-garis pada lingkaran bumi, tanda braille, tulisan pertuni dan Tatawam Asi. 4. Hijau untuk daun kapas. 5. Putih untuk gambar kapas dan buku. 6. Kuning emas untuk gambar tangan, rangkaian padi, tangkai penghubung. Gambar rangkaian kapas dan padi dengan tulisan pertuni, garis pemisah antara dasar lambang dan alasnya dan garis-garis tepi alas. Lambang. Pasal 85. Lambang berikut landasannya merupakan pitaka, vandel pertuni, dan dikibarkan sebagai 1. Pengawal barisan. 2. Pengawal kegiatan kerja dan atau upacara-upacara organisasi dengan pemasangannya secara dipancangkan pada dinding ruangan. 3. Dalam hal dipergunakan sebagai tanda kenang-kenangan, penghormatan, maupun persahabatan organisasi bagi pihak lain, lambang dapat dibuat dalam ukuran kecil. 4. Untuk digunakan pada piagam atau surat penghargaan, lambang dilukis di bagian tengah kertas sehingga menjadi latar belakang tulisan. Halaman 38. Pasal 86. 1. Bendera pertuni berwujud 5 garis yang melintang sejajar, sama tebal, berwarna biru tua yang dilukis pada alas berwarna biru muda, sehingga akan tampak seperti selang-seling antara garis biru tua dan biru muda. 2. Pada bendera tergambar lukisan induk dari lambang. 3. Perbandingan antara lebar dan panjang bendera adalah 2:3. Pasal 87. Emblem adalah lambang yang dipakai oleh anggota sebagai tanda pengenal. Pasal 88. 1. Badan-badan dan atau organisasi sosial yang bergerak di bidang ketunanetraan tidak dibenarkan menggunakan nama persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni. Berikut lambang, bendera, emblem, mars, dan himne Pertuni. 2. Penggunaan papan nama Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 89. 1. Himne dan mars Pertuni sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat 2. Anggaran dasar dinyanyikan atau diperdengarkan dalam setiap acara resmi Pertuni. 2. Naskah mars dan himne Pertuni terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Halaman 39. Bab 14. Peraturan Peralihan. Pasal 90. Hal-hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi Pertuni yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi atau yang dipersamakan. Dengan itu melalui keputusan dan atau ketetapan Ketua Umum atas dasar rapat gabungan sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 91. 1. Anggaran rumah tangga Pertuni telah mengalami beberapa kali amandemen, yaitu A. Amandemen pertama dalam Kongres Nasional I tahun 1971. B. Amandemen kedua dilakukan dalam Kongres Nasional II tahun 1980.
C. Amandemen ketiga dilakukan dalam Kongres Nasional tahun 1987. D. Amandemen keempat dilakukan dalam Kongres Munas 4 tahun 1993. E. Amandemen kelima dilakukan dalam Munas V tahun 1999. F. Amandemen ke-6 dilakukan dalam Munas V tahun 2004. G. Amandemen ke-7 dilakukan dalam Munas 8 tahun 2014. H. Amandemen ke-8 dilakukan dalam Munas IX tahun 2019. 2. Ketetapan tentang perubahan atau amandemen atas anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan. Halaman 40. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 2019. Pimpinan Sidang Paripurna 3 Munas IX Pertuni 2019. Ketua Edi Satyo Juwono. Sekretaris Roji Infaki. Demikian kami sampaikan copy paste ADART Pertuni. Selamat beristirahat, selamat jalan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima iman dan Islamnya. Amin ya robbal alamin. Atas nama Pertuni Majalengka, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat pada Selasa tanggal 12 April tahun 2022.